Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapira Rizky dengan NIM 0704213043 dari kelas Biologi 2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari karya ilmiah saya yang berjudul Dampak Buruk Bahasa Gaul Terhadap Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang apa pengertian dari bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Yang kedua, bagaimana pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia saat ini. Yang ketiga, ada bagaimana mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul. Tujuan dari karya ilmiah ini untuk mengetahui pengertian bahasa Indonesia dan bahasa gaul. Dan yang kedua, untuk mengetahui pentingnya berbahasa Indonesia di zaman sekarang ini. Yang ketiga, untuk mengetahui cara mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa gaul terhadap remaja bangsa Indonesia ini. Indonesia adalah negara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Terdiri dari beribu pulau, beraneka ragam suku, adat, dan budaya yang menjadi satu bagian, yaitu negara Indonesia. Setiap suku di negara Indonesia memiliki kebudayaan yang beraneka, di mana setiap suku mempunyai adat istiadat berbeda, termasuk cara tutur atau berbahasa. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Membicarakan perkembangan bahasa Indonesia, mau tidak mau kita harus membicarakan bahasa Melayu sebagai sumber atau akar bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang ini. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sejak dahulu sudah dipakai sebagai bahasa perantara atau lingue franche, bukan saja di Kepulauan Nusantara, melainkan juga hampir di seluruh Asia Tenggara. Penggunaan bahasa dalam satu rumpun kebudayaan yang sama hanya terjadi dalam komunikasi antar masyarakat dengan lingkup daerah tertentu. Seperti masyarakat Padang yang menggunakan bahasa Minang untuk berkomunikasi sesama masyarakat Padang. Begitu juga masyarakat Jawa menggunakan bahasa Jawa untuk kepentingan komunikasi antara sesama masyarakat Jawa. Hal tersebut menjadi kendala apabila di suatu daerah terdapat kumpulan warga yang berbeda, terdiri dari kumpulan masyarakat dengan latar budaya yang tidak sama. Maka dibutuhkan bahasa yang menjambati kesulitan komunikasi dan sekaligus mempersatukan masyarakat. Nah, langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama itu pengertian bahasa. Bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantara onomata atau nama benda dan rehmata atau ucapan yang merupakan cerminan dari ide seseorang dalam arus udara lewat mulut. Nah, pengertian yang kedua adalah pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini adalah bahasa yang kita pakai sehari-hari dan juga bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus kita taati agar kita bisa menggunakannya dengan baik dan benar. Nah, pengertian yang ketiga adalah bahasa gaul. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk juga bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul ini tidak memiliki sebuah struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja merupakan terjemahan, singkatan, maupun plesetan-plesetan yang agak sedikit mirip, namun terkadang diciptakan pula kata-kata yang aneh, yang sulit dilacak asal mulanya. Kalimat-kalimat yang digunakannya umumnya kalimat-kalimat tunggal. Bentuk-bentuk elip juga banyak digunakan untuk membuat susunan kalimat yang menjadi lebih pendek
pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia sehingga seringkali dijumpai kalimat-kalimat yang tidak lengkap. Dengan menggunakan struktur yang pendek, pengungkapan makna menjadi lebih cepat, yang sering membuat pendengar atau bukan penutur asli bahasa Indonesia mengalami kesulitan untuk memahami arti atau makna kata tersebut atau kalimat tersebut. Nah, di sini kita ada beberapa contoh-contoh bahasa gaul. Contoh bahasa gaul. Yang pertama ada kata baper. Baper itu kata singkatan gaul yang kepanjangan dari bawa perasaan. Istilah gaul baper ini lebih merujuk pada seseorang yang segala ucapan atau tindakan orang lain dimasukkan ke hati, atau dia kayak sakit hati gitu. Semua dimasukkan ke dalam hati. Yang kedua ada bucin. Itu kepanjangannya budak cinta, atau istilah-istilah kependekannya dari budak cinta. Singkatan gaul ini digunakan untuk pada kaum pria atau wanita yang tergila-gila akan cinta, di mana orang tersebut mau melakukan apapun demi orang yang dicintai dan disayangi. Dan yang ketiga ada kata gabut. Kata ini lebih menggambarkan pada perasaan yang tidak jelas dan tidak tahu mau berbuat apa. Gabut ini sudah sering dipakai oleh anak muda zaman sekarang. Biasanya dipakai untuk update status di Instastory atau story WhatsApp, dan terkadang ditampilkan bersama lagu-lagu galau. Padahal dia cuma gabut ya kan. Yang keempat ada gaje. Kata singkatan dari kata gaje ini kata singkatan dari nggak jelas atau nggak jelas. Kata ini digunakan saat seseorang tidak paham atau tidak bisa menangkap maksud dari orang tersebut. Dan yang kelima ada gercep. Kata singkatan gaul dari gerakan cepat. Singkatan ini adalah anjuran kepada seseorang untuk bisa bergerak lebih cepat saat melakukan sesuatu. Kayak misalnya ada teman yang lemot gitu, gercep napa gitu ya kan. Dan yang keenam ada halu. Kata ini merupakan kependekan dari kata halusinasi, yang menggambarkan seseorang dengan hayalan yang tinggi atau dia sering berhayal gitu kan. Dan yang ketujuh ada japri. Singkatan gaul ini tentu sudah sering kita dengarkan. Japri sendiri ya, japri gimana gitu. Japri ini bisa diartikan sebagai jalur pribadi atau jaringan pribadi. Yang kedelapan ada komuk. Kata singkatan gaul ini juga merujuk kepada kondisi muka atau kayak lagi bengong gitu kan, komuknya gitu, kondisi muka gitu. Yang kesembilan nih, ini pasti nih sering banget didengar ya kan, yaitu mager. Mager adalah singkatan gaul yang sering kita dengar. Mager sendiri berasal dari kata malas gerak. Kata ini lebih sering dipakai untuk mengungkapkan rasa malas atau rasa malas untuk melakukan sebuah aktivitas. Yang terakhir ada mantul. Kata singkatan gaul dari kata mantap betul. Kata ini juga sering digunakan sebagai apresiasi seperti ungkapan pujian. Misalnya lagi makan gitu kan, mantul banget rasanya, mantap betul gitu kan. Nah, setelah kita melihat contoh-contoh dari bahasa-bahasa gaul, sekarang kita masuk kepada topik berikutnya, yaitu pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Ini ada 5 pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia tidak mengenal lagi bahasa baku, sehingga kehilangan patokan, bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, ada masyarakat Indonesia tidak memakai lagi EYD atau ejaan yang disempurnakan.
Dan yang ketiga, masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau dia kayak merasa gaul gitu. Dan yang keempat ada masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa baku. Sementara bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dan melakukan berbagai pekerjaan antara lain surat menyurat, pembicaraan resmi, atau tulisan berakademik, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, ada pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sementara mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulannya yang lazim digunakan. Dari pemaparan yang saya ucapkan dapat disimpulkan bahasa gaul memiliki pengaruh kuat terhadap perkembangan berbahasa Indonesia. Umumnya dalam hal bertutur kata, bahasa yang digunakan oleh remaja ini muncul dari kreativitas mengolah kata baku dalam bahasa Indonesia menjadi kata tidak baku dan cenderung tidak lazim. Pemakaian bahasa gaul dapat terlihat di iklan televisi, lirik lagu-lagu zaman sekarang, atau novel-novel zaman sekarang, jejaring sosial atau sosial media lainnya. Inilah kenyataan bahwa tumbuhnya bahasa gaul di tengah keberadaan bahasa Indonesia tidak dapat dihindari. Hal ini karena pengaruh perkembangan teknologi serta pemakaiannya oleh sebagian besar masyarakat, sehingga cepat atau lambat bahasa Indonesia ini akan tergeser keberadaannya. Nah, karena sudah tahu pengaruhnya, maka saya di sini akan menjelaskan cara mengatasi perkembangan pemakaian bahasa gaul ini. Untuk menghindari pemakaian bahasa gaul yang sangat luas di masyarakat di masa yang akan datang, perlu adanya usaha saat ini untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu atau bahasa nasional. Para orang tua, guru, dan pemerintah dituntut dalam menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan anak-anak terhadap bangsa Indonesia. Dengan demikian, pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar pada saat ini dan masa yang akan datang akan semakin meningkat. Sehubung dengan semakin maraknya penggunaan bahasa gaul yang digunakan oleh masyarakat modern di era globalisasi ini, maka perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional atau bahasa ibu, bahasa pemersatu, dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Berkaitan dengan pemakaian bahasa gaul dalam dunia nyata dan dunia fiksi yang menyebabkan inferensi ke dalam bahasa Indonesia dan pergeseran bahasa Indonesia di atas adalah hal-hal yang perlu kita lakukan. Antara lain adalah yang pertama, menyadarkan masyarakat Indonesia, terutama para penerus bangsa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Dengan demikian, mereka lebih mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar daripada bahasa gaul. Yang kedua, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan penggunaan bahasa Indonesia. Sebagaimana yang kita ketahui, bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu yang dapat kita gunakan untuk merekatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan menanamkan semangat, masyarakat Indonesia akan lebih mengutamakan bahasa Indonesia daripada menggunakan bahasa gaul.
Yang ketiga, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia di film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron-sinetron yang ada di televisi. Dengan penggunaan bahasa Indonesia secara benar oleh pelaku dalam film nasional yang diperankan aktor dan aktris idola-idola masyarakat, masyarakat luas juga akan menggunakan bahasa Indonesia seperti para idola mereka. Dan yang keempat ada meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. Para siswa dan mahasiswa dapat diberikan tugas praktik bahasa Indonesia dalam bentuk dialog, monolog, dan atau kegiatan-kegiatan bermain drama lainnya. Atau dalam bentuk diskusi kelompok, atau yang seperti sekarang ini yang saya lakukan, penulisan makalah atau penulisan sastra seperti cerita pendek atau cerita pendek atau puisi. Dengan praktik-praktik bahasa Indonesia dapat mengembangkan kreativitas berbahasa Indonesia mereka dan juga dapat membiasakan mereka berbahasa Indonesia secara baik dan benar. Dan yang terakhir ada pentingnya berbahasa Indonesia. Bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang lahir dengan keberagaman suku, adat, ras, golongan, dan agama. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa. Dengan keberagaman tersebut, Indonesia memerlukan satu bahasa yang bisa dimengerti semua warga negara dan menjadi pemersatu bangsa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa memang sangat penting digunakan karena bahasa merupakan simbol yang dihasilkan menjadi alat ucap yang digunakan oleh sesama masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, hampir semua aktivitas kita menggunakan bahasa. Baik menggunakan bahasa secara lisan, tulisan maupun bahasa tubuh. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Karena fungsinya yang demikian itu, maka kita harus menjaganya sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Jangan sampai bahasa Indonesia tidak menunjukkan bangsa Indonesia yang sebenarnya. Bahasa gaul sebagai bahasa pergaulan anak muda di era globalisasi ini merupakan keanekaragaman budaya negara di bidang bahasa. Penggunaan bahasa gaul yang secukupnya dan digunakan tepat sesuai dengan porsinya akan jauh lebih baik dibandingkan dengan penggunaannya. Demikianlah hasil presentasi dari karya ilmiah saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.